Shalom rekan-rekan Tunas Remaja. Sebelum mengikuti ibadah online, mari kita perhatikan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, milikilah sikap hormat kepada Tuhan saat mengikuti ibadah online. Kedua, sediakan waktu dan carilah tempat yang nyaman untuk kamu agar dapat beribadah. Ketiga, ikutilah beribadah dari awal sampai akhir, bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia selalu baik dalam kehidupan kita dan kita dapat beribadah dari rumah kita masing-masing. Saya mengajak teman-teman untuk bersaat teduh, bersyukur dan memohon bimbingan Tuhan saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita adalah baik adanya. Oleh sebab itu kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Mari kita mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagimu. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Teman-teman, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap di hadapan-Mu pada sore hari ini. Seraya mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu, sehingga kami boleh kembali beribadah kepadamu pada sore hari ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami, biarlah kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kiranya ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Biarlah kiranya Engkau berkati mereka supaya mereka boleh menjalani tugasnya dengan baik dan benar tanpa kurangan suatu apapun. Berkati juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada sore hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani setiap perintangan yang ada dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan jam ibadah kami ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa, ucap syukur, haleluya, amin. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman yang ada kita dengar nanti dapat membimbing, mengajar, dan menegur kita. Tapi sebelum itu, mari kita mengangkat pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu.
Shalom anak-anak tunas remaja, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita mohon tuntunan dan penyertaan Tuhan agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan, kita mengerti dan kita melakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini jadi bagian penting dalam hidup kami dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Pimpin hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, anak-anak tunas remaja yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara online dari tempat kita masing-masing. Dan saat ini Mr. Ora juga berharap agar kalian semua tetap setia mendengarkan firman Tuhan hari ini, agar firman Tuhan ini sekali lagi benar-benar menjadi satu bagian penting dalam hidup kita yang akan selalu mengingatkan kita dan menuntun kita untuk semakin mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, anak-anaknya. Tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah menjaga perkataan. Sekali lagi, temanya adalah menjaga perkataan. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 15 ayat yang pertama. Amsal 15 ayat yang pertama, firman Tuhan berkata, "Perkataan yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah." Ya, kalau kita dengar tema seperti ini, tentu kita sudah tahu kemana jalan ceritanya ya. Seperti kita kalau lagi nonton film tetapi sudah di spoiler sama orang, nah, kita tahu mungkin jalan ceritanya. Tapi tahukah kalian bahwa sebenarnya jika kita sering mendengar, maka kita akan hafal dan kita juga akan tahu ya, dengan harapan bahwa kita bukan hanya hafal ya firman Tuhan hari ini, bukan hanya tahu, tapi kita lakukan dalam hidup kita setiap hari. Sama seperti pelajaran kalian di sekolah. Kalau kalian selalu pelajari, kalian hafal, kalian mengerti, pasti kalian bisa kuasai dan kalian bisa aplikasikan dalam hidup kalian setiap hari. Nah, anak-anak tunas remaja, menjaga perkataan itu bukan berarti harus hati-hati agar artikulasi atau pengucapannya benar dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia serta sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau yang kita kenal dengan istilah EYD. Tapi menjaga perkataan itu adalah bagaimana agar kita menjaga melalui jawaban yang lemah lembut seperti kata firman Tuhan. Bagaimana sih perkataan yang lemah lembut itu? Anak-anak tunas remaja, ada sebuah kisah dari seseorang yang bernama Lucy Worsley. Ya, sekali lagi Lucy Worsley. Dia adalah seorang sejarawan dan pembaca berita di acara TV yang ada di negara Inggris. Dan seperti kebanyakan tokoh masyarakat ya atau orang terkenal lainnya lah, seperti artis atau juga pejabat, ada kalanya si Lucy ini menerima surat yang bernada kasar. Kalau ibarat sekarang itu mungkin seperti mulut netizen yang tajam-tajam ya, yang penuh dengan komentar-komentar pedas. Dan tahukah kalian, ketika Lucy menerima surat, apa isi dari surat yang diterima oleh Lucy? Di antara begitu banyaknya surat-surat tersebut, salah satunya adalah surat yang mempersoalkan gangguan bicara ringan
yang diderita oleh Lucy. Dan yang membuat Lucy sebenarnya ini menjadi sulit untuk mengucapkan huruf R, ya, karena ada satu gangguan di pembicaraannya. Mungkin kalau istilah sekarang ya kurang lebih seperti orang cadel, nggak bisa sebut huruf R. Nah, bunyi suratnya itu seperti apa? Nah, bunyi suratnya itu seperti ini. Dia mengatakan, Lucy, terus terang saja, tolong perbaiki cara bicaramu yang asal-asalan, atau hilangkan saja semua huruf R dalam teks yang perlu kau baca. Saking kesalnya, aku tidak tahan menonton siaranmu. Salam, Darren. Nah, jadi pengirim surat ini adalah seseorang yang bernama Darren. Sekarang, Mr. Orel tanya, kalau kalian ada di posisi Lucy dan mendapat komentar seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Mungkin ada yang marah. Ya, ini adalah respon pertama mungkin rata-rata setiap orang, yaitu marah. Mungkin ada yang memviralkannya di sosial media, di YouTube lah, di WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain sebagainya. Mungkin dia akan sebarkan ke semua sosial media yang dia punya. Setelah itu mungkin juga dia bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Atau ada yang mungkin yang waktu menerima surat itu langsung nangis, langsung merasa tidak berdaya dan lain sebagainya. Langsung merasa perasaan-perasaan negatif yang berlebihan. Dan yang pastinya ya tidak ada orang yang suka kalau menerima surat seperti itu. Ya, bahkan mungkin kalau suatu saat bertemu pasti akan ada perasaan dendam, marah, atau ingin membalasnya. Tapi, tahukah kalian apa sih jawaban dari Lucy? Nah, mungkin ada yang sudah menebak. Dan kalau kalian tahu, jawabannya itu seperti demikian. Lucy menuliskan, Darren, saya merasa Anda memanfaatkan dunia maya yang anonim untuk leluasa mengucapkan hal-hal yang tidak mungkin Anda katakan langsung di hadapan saya. Dan ternyata jawaban Lucy yang tenang seperti ini, jawaban Lucy yang lemah lembut seperti ini membuahkan hasil. Dan akhirnya Darren pun menjawab surat tersebut. Dia mengatakan bahwa Darren ini minta maaf dan berjanji tidak akan mengirim pesan seperti itu lagi. Bukan pesan yang ditujukan hanya untuk Lucy, tetapi dia tidak akan mengirim surat-surat atau pesan-pesan seperti itu kepada siapapun itu. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Bayangkan jika balasan dari Lucy adalah kemarahan, dan Lucy akan cari tahu lalu akan membalasnya suatu saat nanti. Wah, tentu ini akan menjadi satu hal yang viral, akan terkenal, mungkin akan menjadi satu sejarah baru. Tetapi kita lihat kembali, jawaban yang lemah lembut dari Lucy membuat orang tersebut tidak menjadi marah. Dalam Amsal 15 ayat 18, firman Tuhan berkata, si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Ketika kita dikritik orang lain, entah itu teman, sahabat, tetangga, atau siapapun itu, orang-orang di sekitar kita, kita punya pilihan. Apa pilihannya? Pilihannya adalah mungkin kita bisa mengeluarkan perkataan yang kasar, tapi kita juga punya pilihan mengeluarkan perkataan yang baik atau perkataan yang lemah lembut. Tapi kita perlu ingat juga
bahwa semua perkataan, semua tindakan kita itu punya konsekuensi, yaitu apa? Akibat. Meredam kegeraman, ya, atau membangkitkan amarah. Meredam kegemaran jika kita menjawabnya dengan lemah lembut. Tetapi jika kita menjawabnya dengan marah, justru akan membangkitkan amarah bagi siapapun itu, pasti. Dan kalau orang sudah sama-sama marah, maka yang terjadi adalah baku marah atau saling marah, dan masalah tidak akan selesai. Justru masalahnya apa? Akan semakin panjang, akan semakin besar dan meluas ke sana kemari, akan semakin banyak orang yang terseret dalam masalah-masalah tersebut. Nah, bagaimana dengan anak-anak tunas remaja yang ada di Kalem Kudus Bone? Sikap seperti apa yang ada dalam diri kalian? Pilihlah untuk menjaga perkataan kita dengan lemah lembut, dan jauhkanlah perkataan yang pedas agar tidak membangkitkan amarah orang lain. Sekali lagi, Mister ingatkan, untuk apa? Untuk pilihlah untuk menjaga perkataan kita dengan lemah lembut, dan jauhkanlah perkataan yang pedas agar tidak membangkitkan amarah orang lain. Sebab apa? Tuhan Yesus sendiri pernah berkata dalam Matius pasal 5 ayat 43 sampai 44. Dikatakan, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku," yaitu Tuhan Yesus, "berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu." Kita diajarkan apa? Agar mengasihi sesama kita. Sesama kita itu siapa? Ya, manusia yang ada di sekitar kita. Ya. Bahkan jika orang tersebut memusuhi kita. Jadi ingat, orang tersebut yang memusuhi kita dan bukan kita yang memusuhi mereka. Artinya apa? Kita tidak boleh punya musuh, kita tidak boleh membenci atau memusuhi orang lain. Ya. Dan bagi orang yang memusuhi kita, kita dituntut untuk lebih lagi mengasihi mereka, yaitu dengan satu langkah ke depan, yaitu apa? Berdoa bagi mereka. Luar biasa ya ajaran Tuhan Yesus ini. Wah, udah kita dibenci tapi kita disuruh malah doakan, disuruh mengasihi mereka. Nah, inilah sungguh luar biasa yang Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, memberikan kita satu teladan. Kalau kita pegang prinsip ini, maka kita akan terus belajar untuk apa? Untuk menjaga perkataan kita. Karena apa? Karena tidak mungkin kita akan berkata kasar dengan orang yang kita kasihi. Misalnya, jika kalian memiliki orang yang kalian kasihi, ya, orang yang kalian sayang, entah itu saudara, orang tua, sepupu, sahabat, ya, apakah kalian akan mau berkata kasar sama mereka? Akan mau mengucapkan hal-hal yang menyakiti hati mereka? Mister percaya pasti tidak ada yang akan melakukannya. Jadi marilah kita mengasihi semua orang sehingga kita mampu menjaga perkataan kita. Ya, ingat, marilah kita mengasihi semua orang sehingga kita mampu menjaga perkataan kita. Demikian renungan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekali lagi kita berdoa untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan.
Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan pada saat ini yang sudah kami dengar. Ajar kami menjaga perkataan kami, ajar kami untuk berkata dengan lemah lembut kepada orang lain, kepada siapapun itu, sebab Engkau telah mengajarkan kami untuk melakukan yang terbaik bagi orang lain, bahkan bagi mereka yang memusuhi kita, yang memusuhi kami, yang menganiaya kami. Engkau pun mengajarkan agar kami berdoa, agar kami mengasihi mereka, menunjukkan bukti kasih itu kepada mereka. Dan hamba percaya bahwa Roh Kudus-Mu akan terus menolong dan memampukan kami semua, anak-anak-Mu di Tunas Remaja Kalam Kudus Bone, bahkan siapapun yang mendengarkannya, untuk bisa mengasihi setiap orang, sehingga kita pun akan dimampukan untuk menjaga perkataan kita, mengeluarkan perkataan yang baik dari dalam mulut kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kiranya firman Tuhan tersebut dapat mengajar kita dan membimbing kita. Mari kita menutup ibadah ini dengan mengangkat pujian Sebab Kau Besar. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Untuk menutup dan mengakhiri ibadah persekutuan Komisi Tunas Remaja sore hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini yang boleh berlangsung sampai pada saat ini, dan sebentar lagi kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing. Tuhan menolong, Tuhan memberkati setiap kami, anak-anak-Mu. Apapun yang akan kami lakukan, dimanapun kami akan pergi, akan beraktivitas, Tuhan menolong, Tuhan melindungi kami semua. Dan kiranya berkat Tuhan tercurah atas kehidupan kami, atas keluarga kami, atas orang tua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sekaligus menutup dan mengakhiri ibadah Komisi Tunas Remaja pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom teman-teman. Sebelumnya, pembina, pengurus, dan seluruh anak-anak Tunas Remaja ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanan. Disampaikan kepada kita semua bahwa ibadah KTR minggu depan 8 Mei 2021 akan dilaksanakan via Google Meet. Bagi yang di luar Kalam Kudus ingin bergabung dengan KTR kami, bisa menghubungi nomor yang tertera untuk mendapatkan link Google Meet. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.